Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, karena rahmat Allah semata kita telah menunaikan sholat isya kita secara berjamaah, disambung dengan sholat tarawihnya, dan malam ini kita memasuki malam yang ke-11 bagi yang mengawali puasanya di hari Senin. Bagi yang mengawali puasanya di hari Selasa, berarti malam ini memasuki malam yang ke-10. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah limpahkan maghfirahnya kepada kita, dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, dan semoga kita selalu dalam lindungannya, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah, tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita, dan semoga kelak kita semua husnul khotimah, amin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu sebutan bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah. Jadi ada syahrus sabr, ada syahrut tarbiyah, ya. Tapi ada juga syahrul doa, ada juga syahrul maghfirah, bulan yang penuh pengampunan. Ini merujuk kepada beberapa hadis Nabi. Misalnya dalam hadis muttafaqun alaih, Abu Hurairah menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun orangnya, baik laki-laki ataupun perempuan, yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan semata-mata berharap ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah. Begitu juga kaitannya dengan qiyamul Ramadan. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun orangnya yang menunaikan qiyamul Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan lazim disebut dengan salat tarawih, di luar Ramadan lazim disebut dengan tahajud. Atas dasar imanan wahtisaban, atas dasar keimanan, atas dasar berharap ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, antara Jumat satu dengan Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dan antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya itu mukaffiratun, ada penghapusan dosa, ada pengampunan, ya, ma bainahunna, di antara waktu-waktu tersebut, ya. Tapi dengan catatan idzajtunibal kabair, kalau dosa-dosa besarnya sudah ditinggalkan, sudah ditaubati. Jadi antara waktu subuh, antara sholat subuh dengan sholat duhur, ini mukaffirat, ada masa-masa penghapusan dosa, pengampunan dosa.
bagi orang-orang yang betul-betul mau bertobat. Kemudian antara zuhur ke asar, antara asar ke maghrib, antara maghrib ke isya, antara isya ke subuh, itu mukaffirat, ada penghapusan dosa, penghapusan kesalahan. Begitu juga antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, ya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya. Nah, para sahabat sekalian rahmatullah, tapi itu tadi dengan syarat idzaj tunibal kabair, kalau dosa-dosa besarnya itu sudah ditaubati. Nah, para sahabat sekalian, lantas apa saja yang termasuk kategori dosa-dosa besar itu? Di dalam hadis muttafaqun alaih an Abi Bakrah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan. Abi Bakrah menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pelajaran penting kepada para sahabat-sahabatnya, tentu juga untuk kita semua. Dan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah diawali dengan harfut tanbih, kalimat yang bermakna perlu mendapatkan perhatian serius. Ala, awas, perhatikan. Nah, begitu. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kalimat ini diulang 3 kali. Awas, perhatikan, perlukah aku kabarkan kepada kamu, akan aku kabarkan kepada kamu tentang dosa-dosa yang besar. Ya, kalimat itu disampaikan 3 kali oleh Nabi. Lalu para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, kami kepingin tahu apa saja yang termasuk kategori dosa-dosa besar itu. Qala, kemudian Nabi menjelaskan, yang pertama al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Itu adalah topnya dosa. Jadi berbuat syirik kepada Allah adalah dosa besar. Di hadapan Allah, orang yang berbuat syirik tidak ada kompromi sama sekali, selagi tidak mau tobat. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, tapi kalau dia berbuat syirik kepada Allah, seluruh pahala amal solehnya menjadi lenyap, menjadi sirna, tidak berbekas. Itu diungkapkan dalam surat Az-Zumar ayat nomor 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah turunkan wahyu itu kepada Nabi, sungguh Muhammad, aku telah wahyukan kepada kamu, juga kepada rasul-rasul sebelum kamu. Misi utamanya adalah mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Sebab la in asyrakta, sungguh kalau kamu berbuat syirik, layah batonna amaluka, tentu amalmu menjadi lenyap, menjadi sirna. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nah, di sini kita perlu muhasabah. Wong namanya manusia, dan syirik itu amat sangat samar. Ya, Nabi mengatakan asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlatis sauda. Syirik di kalangan umatku itu lebih samar dari semut hitam yang merayap di atas batu hitam. Saking samarnya, ya, digambarkan oleh Nabi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, para sahabat sekalian rahmatullah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua ini dosa besar urutan kedua
baik ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi ketika menyebutkan rentetan dosa besar, maka uququl walidain ini posisinya di urutan kedua. Para jamaah sekalian rahimakumullah, dan kalau seseorang itu durhaka kepada kedua orang tua, azabnya tidak usah menunggu di akhirat. Di dunia akan diberikan cash oleh Allah. Ya, ini. Jadi syirik maupun juga durhaka kepada kedua orang tua itu dibayar cash di dunia, di samping nanti di akhirat. Karena itu selalu kami sampaikan kepada anak-anak, para siswa ketika saya dulu masih mengajar, kepada para mahasiswa, bahasa yang saya angkat, nek kepingin melarat silakan durhaka kepada orang tua, tapi ojo dicoba, sebab itu dibayar cash oleh Allah. Dan bukti nyata di lapangan sudah sangat banyak, ya, sangat banyak orang yang durhaka kepada Allah, yang semula hidupnya cukup, tiba-tiba langsung drop secara drastis. Sebab Nabi mengatakan begini, ithnani yu'ajjiluhuma fid dunya. Ada dua perkara yang balasannya langsung Allah berikan di dunia. Yang pertama al-baghyu. Al-baghyu itu kezaliman. Topnya zalim adalah syirik. Panjenengan kalau kemudian kepingin bukti, silakan melakukan penelitian. Di mana di situ ada musibah, bencana, maka ujung-ujungnya yang menjadi penyebab utama adalah syirik. Dan mohon maaf, syirik jangan hanya dipahami sebatas menyembah patung, jangan hanya dipahami sebatas menyembah pepohonan. Ketika di dalam diri seseorang ada daya tolak terhadap petunjuk Allah, sadar atau tidak, maka di situ syirik nongol. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang-orang yang beriman itu sifatnya begitu ada perintah dari Allah, jawabnya adalah sami'na wa ata'na. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, lantas setelah itu wajalasa. Jadi pada saat Nabi menyampaikan al-isyraku billah wa uququl walidain, sambil berdiri. Setelah itu duduk. Wakana muttaqian, sambil bersandar. Setelah itu beliau menyampaikan ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Kalimat ini tidak hanya 3 kali disampaikan oleh beliau, tapi berkali-kali. Mazala yukarriruha. Kata Abu Bakar, Nabi menyampaikan itu berkali-kali. Hatta qulna laitahu sakata. Enggak, kami berharap supaya Nabi segera berhenti. Nah, apa itu ala wa qauluzur? Berkata bohong, berkata dusta, bujuk adalah dosa besar. Ya, jadi Rasulullah masukkan bohong itu dosa besar. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan menuju kepada perbuatan dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, kata Nabi, dan dosa itu mengantarkan pelakunya menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, ini hadis yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, ya, Rasulullah menyebut yang pertama al-isyraku billah, yang kedua wa uququl walidain, yang ketiga wa qatlun nafs, membunuh seseorang. Kemudian yang ketiga memutuskan silaturahim, wasilaturahim. Memutuskan silaturahim adalah termasuk apa itu namanya wilayah-wilayah dosa besar. Nah, ada hadis lain yang seolah-olah ini bukan termasuk durhaka kepada kedua orang tua,
tetapi apa itu namanya, dijadikan bahan mainan oleh anak-anak. Rasul menyatakan, inna min akbaril kabair ayyal anar rajulu walidayhi. Termasuk kategori dosa besar adalah seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Melaknat kedua orang tua itu dosa besar. Gila. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajulu walidayhi? Wahai Rasulullah, kok ada seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya? Bagaimana prakteknya itu? Kemudian qala, Nabi menjelaskan, yasubbur rajulu abar rajuli fa yasubbu abahu fa yasubbu ummah. Gambarannya begini, kalau ada dua orang, katakan A dan B. A ini ngeledek B, melecehkan atau katakan misalnya gojek dengan B. B, bapakmu kok elek B. Meski B tidak terima, B mesti akan balas dengan pertanyaan atau dengan ejekan berikutnya, kegandengan bapakmu tah. Lah ini akhirnya anak sama anak ini saling melecehkan orang tua. Ya, itu oleh Nabi sudah dimasukkan kategori melaknat kedua orang tua, walaupun itu tidak langsung. Gojekan antara anak sama anak tapi melibatkan orang tua, ini dikatakan oleh Nabi termasuk yal'anar rajul walidai, orang yang melaknat kedua orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Nah, para sahabat sekalian rahmatullah, masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang mengungkapkan tentang dosa-dosa besar. Lantas kalau orang sudah terlanjur terjerumus ke dalam hal itu, solusinya apa? Solusinya cuma satu, bertaubat kepada Allah. Solusinya cuma satu, bertaubat kepada Allah. Kalau bertaubat kepada Allah, Allah akan memberikan maghfirahnya. Tapi kalau tidak mau bertaubat kepada Allah, ya tentu Allah yang akan mengadabnya. Naudzubillah. Para sahabat sekalian rahmatullah, barangkali ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Ramadan merupakan momen strategis bagi setiap orang yang beriman untuk melakukan bersih-bersih diri, untuk mendapatkan maghfirah Allah, agar mungkin dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa-masa yang silam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi saya katakan as-shalawatul khamsu, antara salat 5 waktu. Ini ada kisah seorang laki-laki yang berbuat maksiat, mohon maaf, mencium seorang perempuan. Setelah itu menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, asabtu haddan. Wahai Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan dosa, hukumlah saya. Fa'aqimhu ilayya, tegakkan hukum Allah untuk diri saya, cambuk saya. Tapi Rasulullah tidak menanggapi. Setelah itu datang waktu sholat, kemudian orang tersebut ikut sholat bersama Nabi, bersama Nabi. Setelah selesai sholat, ia matur lagi pada Nabi, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu ilayya. Wahai Rasulullah, saya telah bermaksiat, hukum saya sesuai dengan ketetapan Allah. Lalu Nabi menyampaikan, kamu tadi kan sudah salat berjamaah dengan saya. Betul ya Rasulullah. Kalau begitu dosamu telah diampuni oleh Allah. Nah, jadi antar salat 5 waktu ini ada mukaffirat, penghapusan dosa, sepanjang dosa-dosa besarnya sudah ditaubati. Karenanya para sahabat sekalian rahmatullah, maka di momen Ramadan ini mari kita sama-sama manfaatkan secara maksimal supaya kita begitu lepas dari tarbiyah di bulan Ramadan,
betul-betul hati kita, pikiran kita, perilaku kita, ya, benar-benar mendapatkan suasana yang baru, terbebas dari dosa-dosa, dan mudah-mudahan kita bisa kembali seperti fitrah semula. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.